Seorang ibu rumah tangga ikut berpartisipasi menantang ganasnya arus Selat Madura dalam lomba renang memperingati HUT ke-63 Kopaska TNI AL. Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Masih Tertarigan di Kompas Malam. Kita langsung ke berita pertama. Seorang bocah berusia 7 tahun tewas usai dianiaya tetangganya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku telah ditangkap polisi. Warga menggeruduk dan merusak rumah terduga pelaku penganiayaan di Dusun Areng-Areng Selatan, Wonorejo, Pasuruan. Amarah warga diredam polisi yang berjaga di lokasi. Amarah keluarga pecah usai anggota keluarga mereka yang masih berusia 7 tahun tewas mengenaskan di teras rumahnya dengan kondisi luka bagian kepala. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Bangil untuk kepentingan penyelidikan. Penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang anak pada saat bermain di rumahnya tiba-tiba diserang oleh pelaku dengan sebuah gancu. Akibatnya anak mengalami luka memar, luka robek pada kepala. Dan untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh warga, sekarang sudah diamankan oleh Polsek Wonorejo. Saat ini untuk kasus sudah ditangani oleh Polres Pasuruan. Usai diotopsi, jenazah bocah korban penganiayaan tetangga di Pasuruan dibawa ke rumah duka di Dusun Areng-Areng Selatan, Wonorejo. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Usai membatalkan kenaikan pajak 250%, Bupati Pati Sudewo untuk pertama kalinya mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Namun kedatangan Sudewo mendapat penolakan warga. Kedatangan Bupati Sudewo untuk berdialog ternyata tak disambut baik oleh warga. Bupati Sudewo kembali menekankan pada warga kalau kebijakan kenaikan PBB sudah dibatalkan. Dengan pengawalan ketat, Sudewo akhirnya meninggalkan posko. Bupati Sudewo pun menuding adanya pihak yang menunggangi aksi ini. Inilah. Bagaimana videotronnya? Bagus. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai. Yang mau dituntut apa lagi? Maka saya ngajak itu supaya dia nahan diri menciptakan suasana damai. Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi. Polisi menangkap pria yang mengaku sebagai anggota Brimob Malang. Pelaku menyasar para pemain sepak bola di Kota Batu dengan iming-iming proyek fiktif dan janji memuluskan karir. Total kerugian mencapai 107 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku penipuan yang menyusup dalam komunitas sepak bola lokal untuk mencari calon korban. Polisi menyebut pelaku membangun citra sebagai anggota intelijen Brimob. Kasus terbongkar usai salah satu korban diimingi pencarian sponsor, lantas korban dimintai membuka akun pinjaman online. Saat ditagih janji pengembalian uang, pelaku terus menghindar. Oke ya, kami akan tidak lanjuti. Para korban itu karena tidak punya uang, tersangka menyarankan untuk membuat akun Shopee Letter, terus akun-akun pinjaman online. Pada saat akadnya dicicil, bukan dicicil ya, di Shopee Letter itu dia harus membayar 2,5 juta per bulan. Bulan keduanya itu udah
mulai banyak alasan. Dia menyampaikan bahwa oh, saya lagi ada tugas luar, saya ini Brimob tapi Intel Brimob yang tugas di luar. Saudara, kisah pilu datang dari pelosok Nusantara. Akses jalan rusak membuat warga yang sakit terpaksa ditandu sejauh 30 km melewati hutan dan gunung menuju puskesmas. Begini cerita pilu yang terekam kamera warga Desa Lasa, pedalaman Kalumpang, Sulawesi Barat. Enos, warga yang tengah sakit, terpaksa ditandu sejauh 30 km menuju puskesmas terdekat. Bergantian memanggul tandu ala kadarnya, warga harus berhadapan dengan medan yang terjal, melewati lereng gunung dan turun naik lembah. Siang berganti malam, warga terus berjalan dengan bermodal penerangan lampu motor dan senter. Jalan yang rusak parah membuat mobil tak bisa masuk ke Desa Lasa. Gotong royong jadi satu-satunya cara agar pasien segera dapat pertolongan medis. Akan bahwa kejadian ini bukan pertama kali, ini sudah kejadian yang berulang kali terjadi di Kecamatan Kalumpang, namun tidak ada tindakan konkret dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Yang dimana status jalan ini adalah status jalan provinsi, sehingga kewenangannya adalah pemerintah provinsi. Sulitnya akses kendaraan ke Desa Lasa telah dialami warga sejak puluhan tahun lalu. Setiap ada warga sakit, ditandu jadi solusi satu-satunya menuju puskesmas. Warga berharap negara mau serius memperbaiki jalan yang rusak, sehingga tiada lagi cerita sedih warga yang bertaruh nyawa di atas tandu demi dapat pelayanan kesehatan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Mamuju, Sulawesi Barat. Kita telah terhubung dengan Yudi Todak, salah satu keluarga pasien di Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi Pemda Mamuju, saudara, namun belum mendapatkan jawaban hingga Kompas Malam tayang. Saya ke Pak Yudi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung, Pak. Semoga sehat selalu. Pak, keluarga Anda ditandu sepanjang 30 km melewati medan yang terjal untuk berobat. Bagaimana menjaga kondisi pasien agar tidak semakin drop selama perjalanan? Ya, untuk menjaga kondisi pasien selama perjalanan, tandunya itu kami pasangi tenda selama perjalanan, dan kami juga bersama keluarga membawa persediaan makanan selama perjalanan dari siang hari hingga malam hari. Iya, cukup panjang perjalanan Anda. Tapi kalau boleh tahu beliau sakit apa? Lalu kemudian ketika dibawa ke rumah sakit sudah ditangani, apakah kondisinya sudah baik-baik saja? Kalau kondisi pasien selama 3 hari di kampung itu mengalami sakit perut, sehingga keluarga mendesak agar dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, dalam perjalanan itu yang 30 km, kami dari sore hingga malam baru tiba di puskesmas terdekat sekitar jam 10 malam. Dan kondisi beliau sekarang sudah mulai membaik ya? Ya, sekarang beliau sekarang dirawat di Rumah Sakit Mitra Mamuju, sedang ya dalam perawatan. Iya, baik. Kami ingin tahu, perjalanan yang ditempuh cukup panjang dari lokasi kampung ke puskesmas. Berapa banyak saat itu yang gotong royong untuk membantu beliau? Lalu kemudian mungkin bisa diceritakan kepada kami apa saja kesulitan yang dialami oleh Anda dan juga rekan-rekan yang membawa pasien ke puskesmas? Kalau hitungannya ya sekitar 60 sampai 50 orang yang membawa pasien ke puskesmas terdekat. Dan kesulitan yang paling utama adalah mengenai akses jalan yang harus dilalui oleh warga untuk membawa pasien ke puskesmas terdekat. Kami harus melalui pegunungan, jalan yang terjal, yang curam, batu kerikil dan lain-lain. Kami harus lewati hingga malam hari. Dan isi jalan memang dari dulu seperti itu, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Iya, termasuk jalan yang terjal, lalu kemudian kalau dilihat pencahayaan juga tidak ada di jalannya, Mas Yudi ya? Memang jalannya memang kan ini daerah pegunungan ya, Mbak. Jadi
pencahayaan listrik dan lain. Dan salah satu informasi juga yang saya ingin sampaikan bahwa daerah ini belum terjangkau aliran listrik. Tidak ada pencahayaan lampu jalan dan lain-lain. Kami hanya menggunakan lampu seadanya dan lampu kendaraan roda 2. Oke, Mas Yudi, dari cerita ini, apakah memang ini sudah berlangsung cukup lama? Sehingga yang saya lihat kan ini ketika ada warga kampung begitu mau gotong royong ya, tampaknya sudah terbiasa saling bahu-membahu menolong pasien, misalnya ke puskesmas. Jadi tampaknya ini hal yang biasa terjadi di sana ya Mas Yudi? Jadi saya ingin cerita juga bahwa kejadian ini bukan hanya kejadian yang pertama yang terjadi di Kecamatan Kalumpang, khususnya di Desa Lasa. Ini sudah kejadian yang berulang kali dari generasi ke generasi. Namun video yang tampak itu warga terlihat biasa karena ini memang sudah menjadi hal yang normal bagi warga di atas, karena jalan satu-satunya untuk membawa pasien yang sakit parah ke puskesmas terdekat adalah harus ditandu. Itu jalan satu-satunya, sehingga warga ketika ada yang sakit parah ya masyarakat itu bergotong royong agar menandu atau membawa pasien ke puskesmas terdekat. Dan ada beberapa warga di tahun lalu itu yang meninggal akibat tidak mendapat perawatan yang intensif dari kesehatan, sehingga tahun lalu ada sekitar 2 warga dari Desa Lasa itu yang meninggal karena ditandu, Mbak. Karena memang posisi puskesmas dari lokasi tempat tinggal Anda juga sangat jauh, itu 30 km ya Mas Yudi ya? Itu paling dekat tuh. Ya, jaraknya 30 meter. Dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda, ya hanya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sehingga satu-satunya solusi ya harus ditandu, Mbak, ketika warga itu dalam keadaan kritis dan memang membutuhkan pertolongan cepat. Iya. Jadi warga yang harus meninggalkan tempat tinggal menuju puskesmas, ini artinya apakah memang tidak pernah ada misalnya kunjungan dokter begitu, yang mungkin kan biasanya ada ya cek kondisi warga perkampungan, biasanya ada begitu tuh Mas. Di sana ada tidak? Sejauh atau sependek sepengetahuan saya ada sih rutin pemeriksaan kesehatan di atas, tapi kan hanya sekedar perawat, Mbak, bukan dokter yang langsung yang datang, atau dari bidan-bidan yang datang ke desa-desa kami, bukan dokternya langsung, sehingga layanan dasar kesehatan ini saya pikir belum mampu dipenuhi pemerintah daerah kepada warga di Desa Lasa. Padahal ini penting sekali kami di Desa Lasa agar bagaimana layanan kesehatan ini bisa kami peroleh juga. Mas Yudi, tadi Anda mengatakan bahwa ini sudah terjadi turun-temurun, sudah terbiasa masyarakatnya begitu saling bahu-membahu kalau misalnya ada warga sakit dibawa ke puskesmas begitu. Tepatnya sejak tahun berapa Mas Yudi sudah terjadi seperti ini? Tidak ada perbaikan sama sekali ke perjalanan? Kalau tepatnya dari tahun berapa? Tahun pembangunan jalan ini kan dibuka tahun 99. Tahun 99 dibuka ini, bahkan tembus sampai di Sulawesi Selatan di Toraja. Namun seiring berjalannya waktu, karena tidak ada perhatian, tidak ada bangunan jalan masuk lagi, sehingga jalan ini rusak kemudian oleh ini alam dan lain, banjir, longsor dan lain. Sehingga pasca dari itu jalan rusak dan tidak diperhatikan lagi pemerintah, sehingga layanan pendidikan, ekonomi warga dan layanan kesehatan itu kurang lagi kami untuk dapatkan akibat dari akses jalan yang buruk ini, Mbak. Ini artinya Pemda tidak tahu sama sekali, atau sudah tahu pemerintah ini disampaikan keluhan oleh warga, atau gimana ceritanya Mas Yudi? Untuk pemerintah sendiri ini sudah diketahui oleh pemerintah dari tahun ke tahun, kami sudah sampaikan. Sudah tahu tapi tidak ditindaklanjuti Mas Yudi? Dari tahun ke tahun kami sudah sampaikan, dan kami juga sudah sampaikan melalui media sosial, media online dan lain-lain. Namun hari ini langkah konkret pemerintah untuk bagaimana
memperbaiki jalan ini, untuk bagaimana memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain itu tidak ada sama sekali. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa ini harus ada tindakan konkret dari pemerintah agar kejadian ini tidak terus berulang terjadi di Kecamatan Kalumpang. Padahal ini akses utama beraktivitas ya Mas? Ya, ini akses utama yang menghubungkan 3 desa. Oke, Mas, terakhir, silahkan sampaikan pesan Anda kepada pemerintah daerah, karena berhubung yang berdasarkan keterangan Anda, pemerintah sudah tahu tapi tidak ada perbaikan, sementara itu merupakan jalan aktivitas utama penghubung desa. Ya, terima kasih Mbak. Untuk harapan saya sebagai pemuda, sebagai warga dari desa Lasa, khususnya di Kecamatan Kalumpang, harapan saya adalah bagaimana agar kejadian ini tidak terus terulang, bagaimana agar kemudian seluruh layanan dasar dari kesehatan, pendidikan itu bisa kami juga merasakan. Bahwa kami ingin sampaikan bahwa kami adalah warga Indonesia yang berhak mendapatkan layanan kesehatan, akses jalan yang bagus, dan juga layanan pendidikan yang layak. Sehingga pada kesempatan kali ini saya berharap agar pemerintah pusat mendengar suara atau suara-suara sumbang dari warga Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang. Harapan besar kami agar pemerintah daerah juga bisa lebih-lebih memperhatikan akses jalan yang ada di Kecamatan Kalumpang. Terkhusus di 3 desa ini, Desa Siraun, Desa Lasa, dan Desa Salumaki. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas Yudi, kita berharap segera ada perbaikan nyata, tindakan nyata dari pemerintah, karena ini merupakan akses utama yang menghubungkan antar desa dan juga beraktivitas warganya. Selamat malam Mas Yudi, sehat-sehat selalu di sana, salam kepada keluarga. Saudara, di tengah rencana Israel mencaplok Gaza, militer Israel merilis video serangan yang diklaim menghancurkan markas kelompok Hamas di Gaza. Kami segera kembali. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza melalui jalur udara. Kotak bantuan berisi makanan dan pasokan kebutuhan vital dijatuhkan pesawat ke wilayah Gaza. Belum sampai di daratan, warga Gaza langsung berlarian menyambut datangnya bantuan tersebut. Bantuan ini dikirim UEA dengan bekerja sama dengan Yordania, Jerman, Belgia, Prancis, Belanda, dan Italia. Militer Israel merilis video serangan yang diklaim ditujukan ke markas kelompok Hamas di Gaza. Juru bicara militer Israel mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan markas kelompok Hamas yang sekaligus jadi lokasi peluncuran rudal yang sering menyerang wilayah selatan Israel. Israel juga menyebut Angkatan Udara menargetkan sejumlah lokasi yang diduga merupakan fasilitas milik Hamas di tengah permukiman di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusun rencana untuk mencaplok seluruh wilayah Gaza. Dalam rapat kabinet, Netanyahu menginstruksikan mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera di Gaza kepada militer Israel. להילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memberikan isyarat untuk menentang rencana pencaplokan Gaza oleh Israel.
Trump justru menyerahkan keputusan itu pada Israel. Israel is going to help us with that in terms of distribution and also money. We also have the Arab states are going to help us with that in terms of the money and possibly distribution. So that's what I'm focused on. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yeah. Keputusan Israel untuk menduduki jalur Gaza ditentang dunia internasional. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengecam tindakan Israel karena berpotensi memperburuk konflik. Escalation and risks deepening the already catastrophic consequences for millions of Palestinians. It could further endanger more lives, including the lives of the remaining hostages. Derita warga Gaza masih berlanjut. Makanan jadi barang langka. Situasi makin rumit di tengah blokade Israel membatasi pergerakan truk-truk bantuan. Warga Gaza terus bertahan di tengah derita. Kelaparan ekstrim melanda. Alia Hanani, pengungsi dari Rafah yang punya 8 anak bilang, dia mesti membatasi roti pergigitan. Itu pun cuma bisa disajikan sekali pada siang hari. كل واحد لقمة خبز فيها حبة دقة طقة واحدة في اليوم اللي هي طقة الظهر لا عشاء ولا فطور. Sebagian warga Gaza lainnya bahkan bertahan dengan perut kosong sepanjang hari. Tak dapat jatah bantuan, pulang dengan tangan kosong. Konflik selama lebih dari 20 bulan menghancurkan Gaza. Kerusakan masif salah satu kelompok rentan yang menanggung derita akibat perang adalah ibu menyusui. Salah satunya Inas, ibu 3 anak. Anak bungsunya berusia 2 bulan kesulitan menyusu karena ASI Inas tak mencukupi. Dia mengalami malnutrisi sebab memprioritaskan makanan untuk anaknya yang lain. طفلي الآن أنا بعاني مع طفلي في توفير الأكل الطعام أول حاجة إلي ولأطفالي يعني خلال النهار أنا بسبب قلة الأكل كتير يعني بحس بدوخ إذا توفر الأكل طبعا أطفالي صغار يعني بدي أطعمي أطفالي بدي أشبعهم بضطر إني أخديهم أنا من حصتي عشان يشبعوا بضلني طول اليوم تعبانة. Bantuan begitu berarti bagi warga Gaza demi bisa bertahan hidup. Dunia perlu terus bergerak, mengulurkan tangan, mengangkat warga Gaza dari penderitaan. Rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau bersiap menampung warga Gaza, korban luka perang Israel-Palestina. Sejumlah ruangan, kamar tidur, dan fasilitas lainnya sudah tersedia. Hingga kini RS khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang masih beroperasi melayani masyarakat setempat. Rumah sakit seluas 20 hektar ini memiliki sejumlah fasilitas ruang rawat intensif, instalasi gawat darurat, hingga kapasitas mencapai 360 tempat tidur. Wakil Gubernur Kepulauan Riau memastikan Provinsi Kepri siap mendukung fasilitas dan tenaga medis jika dibutuhkan. Dari yang 2000 itu kan parsial, nanti nggak langsung 2000, nanti mungkin ada sekitar 500 dulu, 300 dulu, ini tergantung program pemerintah pusat. Jika dibutuhkan untuk pendampingan dari rumah sakit ataupun tenaga medis kegiatan yang ada di Galang tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa mendampingi baik itu yang ada di Kota Batam ataupun dari 7 kabupaten kota. Terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan misi kemanusiaan dengan membawa 2.000 warga Gaza ke Pulau Galang untuk dirawat dengan guru besar, kita akan bahas dengan guru besar sejarah dan geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat malam, Pak Yon. Selamat malam, ya terima kasih Mbak. Pak Yon, kita tahu kita semua internasional termasuk Indonesia ingin sekali membantu
warga Gaza yang masih terjebak serangan dari Israel. Tapi pertanyaan saya pertama, Pak, rencana membawa 2.000 warga Gaza Palestina ke Pulau Galang realistis atau justru berisiko? Ya, tentu kita harus lihat ya sisi positif dan negatifnya untuk membawa 2.000 warga Gaza yang terluka ke Indonesia. Memang pilihan yang terbaik itu adalah memperkuat fasilitas kesehatan ya di negara-negara perbatasan seperti di Jordan ataupun di Mesir ya, agar kemudian mereka tidak terlalu jauh dari tanah air mereka. Namun tentu kita juga harus melihat kondisi sebenarnya yang terjadi, apakah kemudian di Mesir fasilitas kesehatannya tidak memadai sehingga kemudian kita berusaha ya untuk membawa mereka ke Indonesia. Kalaupun itu dilakukan, juga adalah warga Gaza yang memang sudah sangat kritis, terutama anak-anak ya yang menjadi korban perang, dan posisinya itu tidak di dalam Gaza itu sendiri, tetapi yang ada di perbatasan sudah masuk ke Mesir dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya, sementara kondisinya sangat darurat. Nah, ini saya kira yang harus kita lihat. Jadi pilihan yang efisien tentu adalah memperkuat fasilitas yang ada di Gaza. Kita memberikan bantuan kemanusiaan di sana, terutama di wilayah perbatasan, mungkin dengan membangun fasilitas rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian pilihan yang kedua dipilih dengan membawa ke Pulau Galang, tentu juga harus diperhatikan ya bahwa mereka adalah warga Gaza itu harus bisa dipastikan dapat kembali lagi ke negaranya sehingga mereka tidak menjadi warga yang usir dari wilayahnya. Oke, Pak Yon, kalau memang pemerintah jadi membantu warga Gaza dibawa ke Indonesia, apa mungkin risiko terhadap Indonesia dan apa risiko terhadap warga Gaza Palestina? Dari segi geopolitik ya, Pak? Betul ya, ini harusnya kan dipikirkan jangka panjang ya, karena menyangkut warga negara dari luar Indonesia yang dibawa ke Indonesia dan jumlahnya cukup banyak. Nah, tentu sejauh mana kemudian kita bisa memfasilitasi, memberikan pelayanan kepada mereka, karena kan ini berbeda, ini statusnya bukan status sebagai pengungsi ya, tapi berikan pengobatan sementara. Maka yang namanya sementara kan berarti ada batas waktunya. Apakah kemudian setelah sembuh, setelah recovery, kemudian setelah itu ditransfer ya ke negara lain terdekat ya dengan Mesir ya, atau ini memang sudah ada kerjasama dengan negara-negara di perbatasan ini untuk meringankan beban dari Mesir. Jadi tidak kemudian selamanya di Indonesia, karena kan kemampuan Indonesia di dalam hal mengelola pengungsi, apalagi kan bukan negara ya yang meratifikasi tentang pengungsian, maka tentu akan sangat terbatas gitu ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, pada satu sisi yang lain tentu jangan sampai kemudian ini dianggap sebagai bagian dari evakuasi ya, memindahkan warga Gaza ke luar Gaza dan jumlahnya sangat banyak. Nah, ini saya kira harus kemudian dikelola secara baik, disinergiskan dengan kebijakan diplomasi kita yang mendukung kemerdekaan Palestina. Soal kebijakan diplomasi, sebenarnya kan kalau dibawa ke Indonesia itu jaraknya cukup jauh ya Pak Yon. Sementara kalau di wilayah Arab itu lebih dekat. Jadi Anda ada pertimbangan di sana nggak bahwa lebih baik membawa warga Gaza ke wilayah yang lebih dekat daripada dibawa terbang ke Indonesia? Ya, harusnya kan seperti itu ya, dengan bekerja sama dengan negara-negara Arab yang terdekat ya, untuk memperkuat fasilitas ya. Jadi bantuan kita bisa di dalam kerjasama memperkuat fasilitas kesehatan mereka, atau juga dokter-dokter kita perlengkapan bisa dibawa ke sana begitu ya, dibandingkan kemudian membawa ke Indonesia. Nah, ini saya kira tentu pemerintah punya pemikiran ya tersendiri di dalam hal melakukan kebijakan ini. Yang lebih efisien ya adalah dengan memperkuat atau melakukan ya bantuan kemanusiaan dalam hal rehabilitasi rumah sakit,
di tempat-tempat yang memang menjadi target ya untuk menampung dan membantu rakyat Palestina. Ya, kalau dari pendapat Pak Yon bahwa sebenarnya lebih baik membawa warga Gaza itu ke wilayah yang lebih dekat daripada Indonesia. Tapi sekarang kan Indonesia sudah memberikan, pemerintah Indonesia sudah menyatakan sikapnya begitu untuk membawa warga Gaza ke Indonesia. Nah, menurut Anda, analisis Anda, apa yang membuat pemerintah mempertimbangkan opsi ini? Ya, saya kira yang pertama mungkin kalau kita mau melihat ya realitas yang ada, bagaimana kemudian tragedi kemanusiaan yang melanda ya rakyat Gaza, Palestina, terutama anak-anak itu kan hampir 50.000 orang yang terbunuh dan terluka ya, dan sebagian besar dalam kondisi kritis. Nah, kondisi-kondisi kritis ini yang memang tidak bisa ditangani di wilayah-wilayah perbatasan, ini membuat Indonesia terpanggil untuk melakukan ini yang dalam kapasitas kaitannya ya dengan kemanusiaan. Kemudian yang kedua mungkin pada satu sisi yang lain adalah ya menyangkut juga bagaimana dunia internasional saya kira meminta Indonesia untuk ya ikut melakukan kontribusinya dengan cara membawa ya warga ke Indonesia. Nah, ini saya kira yang harus didalami sejauh mana kemudian membawa warga negara ya Palestina ke Indonesia ini akan punya dampak ke depan. Oke, terakhir Pak Yon singkat saja, kalau memang kita ingin membantu, bantuan apa yang paling pas bisa kita berikan, lalu kemudian mungkin proses diplomasi seperti apa yang bisa dilakukan Indonesia berkontribusi untuk menolong warga Gaza, Palestina? Ya, tentu kan tadi ya kondisi-kondisi kemanusiaan yang mereka tidak punya akses ya terhadap makanan, setelah itu mereka terhambat ya dari bantuan-bantuan dari luar, maka tentu dari sisi ini bantuan-bantuan kemanusiaan untuk bisa mempertahankan hidup mereka kan dalam kondisi kelaparan dan menjadi bagian strategi Israel untuk menghukum mereka. Yang kedua ya memperkuat diplomasi internasional, meminta agar perang dihentikan, kemudian Israel melakukan menarik ya pasukannya dari wilayah Gaza dan melakukan perdamaian. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yon telah berbagi di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam. Saudara serta lain di Kompas Malam, keluarga tuntut keadilan atas kematian Prada Luki Namo. Hingga kini 4 prajurit diperiksa secara intensif. Hujan deras dan petir melanda Kota Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu sore hingga malam menyebabkan sebuah pohon tumbang di jalan raya dan menyebabkan kemacetan. Kota Bogor sore hari ini menindaklanjuti laporan. Video yang direkam oleh tim dari BPBD Kota Bogor memperlihatkan pohon tumbang yang menutup jalan di wilayah Yasmin. Pohon yang tumbang dipindahkan dengan cara dipotong. Akibat pohon tumbang, lalu lintas sempat tersendat. Macet parah. Tim dari BPBD. Cuaca buruk yang terjadi di Bogor, Jawa Barat mengakibatkan genangan di stasiun Bojonggede, Bogor. Di akun Instagram salah satu pengguna kereta komuter lain @ad_GNWN, kondisi stasiun Bojonggede pada Sabtu sore terendam banjir. Perjalanan KRL juga sempat terganggu akibat kejadian ini. Sejumlah petugas berupaya membuang air yang menggenangi stasiun agar tidak mengganggu penumpang di dalamnya. Kami kutip dari Instagram @komuterline. Komuter lain saat ini perjalanan komuter lain Bogor perjalanan antara stasiun Bojonggede Cilebut sudah kembali normal. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Bogor menyebabkan banjir di perumahan Gaperi 2. Sejumlah motor yang nekat menerobos banjir mogok. Buruknya drainase dan hujan deras yang mengguyur memperparah banjir yang merendam perumahan Gaperi. Sejumlah kendaraan motor yang nekat terjang banjir mogok dan terpaksa harus didorong.
Polisi menangkap pemilik bengkel Vespa klasik yang menipu korbannya dengan modus jual beli Vespa secara online. Kerugian yang diderita 66 korban mencapai 2 miliar rupiah. Pelarian Ahmad Wahyu Pribadi, pemilik bengkel Vespa di Jalan Baru Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi, berakhir di Mapolres Metro Bekasi Kota. Pria 39 tahun itu menjual Vespa klasik secara fiktif melalui media sosial dengan harga di bawah pasaran. Pelaku juga mengambil keuntungan dengan menjual Vespa milik pelanggan yang sedang diservis di bengkelnya tanpa seizin pemilik. Dari aksi yang dilakukan sejak Januari 2025, pelaku meraup hingga 2 miliar rupiah. Polisi sebut uang dihabiskan pelaku untuk judi online dan bayar utang. Dari hasil tersebut oleh pelaku dipergunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain untuk membayar hutang sebesar 700 juta, kemudian juga ada investasi yang tidak berwujud sejumlah 350 juta. Untuk pelaku juga sebagian uang dipakai juga untuk melakukan kegiatan trading. Ya, ada indikasi ke arah judo juga. Salah satu korban, Andre Noviar, menyebut tertarik membeli Vespa klasik yang ditawarkan pelaku karena harga murah. Namun usai korban mengirim uang, Vespa yang dipesan tak kunjung datang. Awalnya itu dari pelaku menawarkan saya unit Vespa senilai 26 juta dengan alasan pemilik Vespanya butuh uang untuk biaya kuliah. Nah, di situ saya tertarik karena dari pelaku mempunyai ide untuk menjual kembali Vespa tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan keuntungannya akan dibagi dua begitu. Total ada 66 korban penipuan jual beli Vespa klasik. Para korban berasal dari sejumlah daerah mulai dari Bogor, Makassar, hingga Pekanbaru. Alexander Blegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Prada Luki, prajurit TNI yang diduga dianiaya seniornya, dimakamkan secara militer. Tangis keluarga mengiringi pemakaman Prada Luki. Isak tangis mengiringi pemakaman Prada Luki Namo di Pemakaman Umum Kapadala, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu sore. Pemakaman dengan upacara militer dipimpin Kepala Staf Brigif Komodo Kupang. Prada Luki Namo meninggal dunia. Korban diduga dianiaya seniornya saat menempuh pendidikan. Ibu korban menuntut keadilan. Bahkan ia ingin pelakunya dihukum mati. Sekarang ibu saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Oleh Soleh, menyayangkan dugaan penganiayaan junior oleh seniornya di instansi TNI. Ia meminta investigasi dilakukan transparan. Tentu ini menjadi sebuah tamparan bagi TNI ya. Ternyata hal-hal seperti ini masih ada. Dan tentunya DPR meminta kepada TNI bahwasanya kasus ini untuk diselidiki, diperiksa, kemudian diproses secara hukum dengan transparan dan seadil-adilnya. Prada Luki yang baru menjadi anggota TNI 2 bulan ini tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuh. Diduga akibat dianiaya senior di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere. Investigasi tengah dilakukan Denpom ND. Hingga kini, dari 24 prajurit TNI yang diperiksa, 4 diantaranya masuk pemeriksaan tahap 1. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025.
And joining us now is His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Acara ini menandai 60 tahun perjalanan negara Singapura sebagai suatu bangsa. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan Perdana Menteri Lawrence Wong diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Singapura. The parade regimental sergeant parade reflect the unwavering dedication of the Singapore Police Force. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Supmi Dasko Ahmad. Keduanya membagikan momen makan siang bersama. Momen tersebut dibagikan Gibran dan Dasko di akun Instagram mereka pada Sabtu. Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Supmi Dasko, tulis Gibran. Gibran tak menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Dia hanya menjelaskan menu makan siang yang disantap bersama Dasko. Seorang ibu rumah tangga ikut berpartisipasi menantang ganasnya arus Selat Madura dalam lomba renang memperingati HUT ke-63 Kopaska TNI AL. Anak berusia 10 tahun ditemukan selamat usai terombang-ambing selama 12 jam di tengah laut Supiori, Papua. Perahu sang anak terlepas dari perahu sang kakek saat mencari ikan. Korban ditemukan selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Pihak Babin Kamtibnas dibantu warga menyusuri perairan Aruri hingga Numfor sepanjang malam. Korban dilaporkan hilang terseret arus usai tali perahu yang ditumpanginya terlepas dengan perahu sang kakek saat mencari ikan. Baru ditemukan jam 6 pagi nih. Saat kakek korban sedang menjaring ikan menggunakan perahu dayung, tali jangkar perahu motor yang ditumpangi korban terputus sehingga perahu tersebut terseret arus laut. Sekitar 12 jam, alhamdulillah puji Tuhan, pagi ini sekitar pukul 6, korban atas nama Nando Mayer berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Ratusan perenang menantang ganasnya arus Selat Madura dalam lomba renang memperingati HUT Kopaska TNI AL ke-63. Yang menarik perhatian adalah keberanian seorang ibu 3 anak yang turut ambil bagian menyeberangi selat sejauh 9 km lebih. Eis, emak-emak asal Surabaya, berambisi menaklukkan Selat Madura. Ia sangat percaya diri meski saingannya para peserta lomba renang yang sudah terlatih. Eis mengaku sudah berlatih, termasuk membiasakan diri menggunakan snorkel dan sirip kaki. Meski tidak menargetkan juara, ia senang dan tertantang ikut lomba. Excited banget ya, apalagi saya ada di antara anak-anak muda yang usianya belasan tahun, bahkan usianya tuh seanak saya gitu ya. Tapi saya pengen challenge, saya tidak sedang berlomba dengan mereka, tapi sejatinya saya lagi berlomba dengan diri saya sendiri. Pengen ngebuktiin bisa nggak sih ibu-ibu punya anak 3, berat badannya juga yang terkategori big size, sanggup nggak nih nyebrang ke Selat Madura. Jadi bismillah, apapun hasilnya bangga sama diri saya sendiri. Lomba renang menembus Selat Madura diikuti hampir 800 peserta. Terik matahari, gelombang besar, dan arus kuat Selat Madura jadi tantangan. Lomba renang sepanjang 6 mil atau 9 km lebih dilaksanakan di Selat Madura dengan titik start di dermaga Pelabuhan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dan titik akhir di Makoko Armada 2 Surabaya. Untuk kegiatan ini ada 2 tempat, yaitu di Kamal dermaga SDP ini sebagai start lomba untuk para atlet, dan yang kedua di Makoko Armada 2 dalam ini dermaga Madura sebagai finish atlet nanti. Hari ini untuk peserta TNI Polri
bergabung dengan peserta umum. Lomba memperebutkan Piala Kepala Staf Angkatan Laut dalam rangka HUT Komando Pasukan Katak TNI AL, serta Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Ratusan peserta beradu kreativitas dalam Karnaval Busana Jember Fashion Carnaval 2005 di Jember, Jawa Timur. Salah satunya peserta dari Sulawesi Tenggara yang menampilkan Dival Gerbang Cinta Wawoni, mengenalkan Kabupaten Baru Konawe, Kepulauan. Selamat datang di Jember Fashion Carnival Exvolution. Jalanan kota Jember berubah jadi pesta visual. Tak hanya sekedar ajang mode, acara ini jadi lahan generasi muda unjuk kreativitas tanpa batas. 10 defile atraktif yang menceritakan keberanian dalam menghadapi perubahan zaman memukau penonton. Ade Wijaya, peserta yang berasal dari Sulawesi Tenggara, unjuk karyanya defile Gerbang Cinta Wawonii dengan filosofi kearifan lokal dan hasil bumi kelapa sekaligus mengenalkan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama kostumnya Wonderful Wawoni dengan menggunakan motif tenun Kalapaya Wawoni. Ya, maka dari kostum ini sebenarnya melihat bagaimana perkembangan daerah. Karena kebetulan ini Wawoni belum lama terbentuk sebagai kabupaten. Nah, jadi kebetulan bawakan di sini salah satu yang terbaru itu adalah Gerbang Wawoni. Kehadiran Jember Fashion Carnaval menjadi hiburan bagi masyarakat di kota Jember. Dari sini saya juga bisa mengenal budaya-budaya dari luar, selain dari Jember. Awalnya sih saya biasa-biasa aja, kok makin tahun makin nambah keren. Inovasi serta kepedulian terhadap bumi dan lingkungan jadi misi utama dalam Jember Fashion Carnival Exvolution. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, seekor lutung masuk ke pemukiman di Cianjur, Jawa Barat dan berbuat onar dengan merusak genting rumah warga. Aya diharapkeun imah, ieu teh ngaruksak kena genteng imah warga tugas tuh. Sebelumnya diketahui lutung Jawa ini sudah berkeliaran sejak tahun lalu untuk mencari makanan. Namun karena meresahkan dan kerap mengejar anak-anak, hingga warga harus meminta bantuan damkar untuk menangkapnya. Saat ini, hewan primata yang merupakan satwa dilindungi, pihak pemadam pun telah berkoordinasi dengan pihak BKSDA untuk melakukan evakuasi. Aksi penembakan terjadi di kampus Universitas Emory, Atlanta, Amerika Serikat. Seorang polisi dilaporkan tewas.